I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo guys, perkenalkan nama saya Nihayatun Nabila. Saya dari kelas 2P Manajemen. Saya mahasiswi dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran organisasi. Apa sih organisasi pembelajaran itu? Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui 2 hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. 2. Proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Selanjutnya, tingkatan organisasi pembelajaran. Tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masukan ke dalam pikiran bersama secara murni. Di sini ada mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang kedua, berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Bangun visi bersama, kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi. Merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Selanjutnya, personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Selanjutnya itu ada teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning Skinner. Kondisi inilah yang membuat perilaku yang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua, classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespons secara langsung. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap sesuatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Selanjutnya, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Selanjutnya, model pembelajaran masyarakat. Yang pertama itu proses pemberdayaan atau penguatan, reinforcement process. Kedua, proses mesin untuk meniru, reproduction process. Ketiga, proses mengingat, retention process. Keempat, proses memperhatikan, attentional process. Selanjutnya, bagaimana sih cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran? Berikut adalah langkah-langkahnya.
Selanjutnya itu ada karakteristik organisasi pembelajaran. Sebagai berikut. Dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Yang selanjutnya ada aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Survei pembelajaran di organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Selanjutnya, dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakan berikut. Tiga fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.